Hari-hari ini kita banyak menyaksikan, mendengar, bahkan hari-hari kita diributkan dengan berita-berita kematian. Seolah-olah berita kematian ini hadir hidup di tengah-tengah kita. Dan bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, bahwa sungguh kematian itu merupakan nasihat yang luar biasa. Nasihat yang bisa mengubah hidup kita. Karena dengan kita memikirkan tentang kematian, maka tentu kita akan memikirkan bagaimana menghadapi kematian itu sendiri. Bagaimana mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Bagaimana memperbanyak bekal sebelum kematian itu datang kepada kita. Bagaimana kematian itu juga mengajarkan kepada kita bahwa sungguh segala kehebatan kita sebelum sakaratul maut tidak berguna. Ketika kita sudah mendekati sakaratul maut, semuanya lemah. Semua tidak mampu kita gerakkan. Bahkan kita perlu dituntun untuk mengucapkan syahadat agar kita bisa lancar menghadap Allah dengan kalimat terakhir di lisan kita adalah tauhid. Karena dengan itu kita bisa memastikan diri untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudahan berita-berita kematian itu menggugah kita. Menggugah pemikiran-pemikiran kita bahwa ada hal yang besar yang sesungguhnya harusnya menjadi fokus perhatian kita, yaitu kehidupan kita setelah kematian. Hari ini kita banyak melihat orang berlomba-lomba untuk menjadikan hidupnya di dunia baik, tapi lupa mempersiapkan hidup baik di setelah kematian itu sendiri. Ikhwani fillah arsyadakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa mentafakuri semua hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, sehingga kita nanti mampu meraih itu semua. Maka yang paling harus dilakukan adalah memikirkan kembali diri kita ini. Apakah kita sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah, jangan kalian merasa hina, padahal, dan juga jangan kalian bersedih, padahal kalian itu lebih baik dibandingkan mereka yang tidak beriman kepada Allah, karena kalian beriman. Apakah kita ini maksudkan ataukah kita merusak harapan-harapan itu? Karena ayat ini berisi tentang harapan, tentang suatu hal yang menjadi motivasi kita. Ya kan? Karena dalam hidup itu butuh motivasi. Nah, ayat ini memotivasi kita bahwa kita nggak perlu bersedih, kita nggak perlu merasa hina dibandingkan yang lainnya. Dengan apa yang kita alami sekarang, kekurangan materi kita, kekurangan harta kita, kekurangan apa saja yang menjadi penyebab kita di dunia direndahkan oleh orang, harusnya tidak membuat kita hina dan bersedih. Karena bukan dengan itu kita meraih surga. Karena kita meraih surga itu dengan keimanan kita. Biarlah hidup kita melarat, ya kan? Biarlah hidup kita susah, tapi kita tidak susah dengan keimanan kita. Dimanapun kita berada, kita mempertahankan keimanan. Itulah yang menjadi nilai kita. Ya, dari sekian syarat-syaratnya, dari sekian bentuk-bentuknya, keimanan merupakan pondasi yang paling utama untuk menyatakan di mana kita berada, di mana posisi kita berada. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka melihat kejadian-kejadian hari ini, kita menyaksikan keterpurukan dalam semua lini. Seolah-olah semua kejahatan, kezoliman dialamatkan kepada kaum muslimin hari ini. Ya. Maka harusnya kita berpikir, ada hal yang harus kita bangkitkan. Mari bangkit dari keterpurukan. Kadang-kadang kita dihadapkan dalam suatu masalah, tapi kita salah dalil. Ya. Kita dihadapkan dalam sebuah skenario global, kita salah dalil. Katakan saja yang melanda hari ini, ya kan? COVID-19 misalnya. Kita kadang-kadang salah dalil. Ya, sehingga tidak ada usaha untuk memotivasi diri. Tidak ada usaha untuk menguatkan diri. Kita sibuk mencari berita-berita tentang bagaimana menguatkan diri, tapi kita lupa sumber agama kita menyuruh kita lengkap bagaimana menangani semua itu.
Maka seharusnya hari ini ketika kita menganggap sebuah kejahatan, sebuah kezaliman, sebuah hal yang merugikan umat Islam, tapi kita salah dalil, maka kita akan terpuruk. Maka hari ini ikhwani fiddin, ketika kita menganggap bahwa ancaman virus ini, virus COVID-19 itu benar adanya, real adanya. Tapi ketika kita salah dalil sebagaimana yang saya bilang, kita menggunakan dalil bersabar saja tanpa melakukan pertempuran dengan kejahatan itu, maka kita akan terperosok di situ. Maka kita ingatkan, mari kita gunakan ayat-ayat perang untuk menghadapi itu semua. Ya kan? Satu ayat misalnya Quran surat Al-Anfal ayat 65, Allah berfirman, "Haridil mu'minina 'alal qital." Wahai Muhammad, bangkitkan semangat orang untuk bertempur, untuk berjuang. Ini dulu. Ya kan? Hari ini kita mengetahui bahwa ada sebuah penyakit yang menghantui kaum muslimin atau menghantui manusia hari ini. Dan penyakit itu real adanya. Realnya adalah banyak orang meninggal karena penyakit ini. Di Jakarta ribuan. Bahkan mungkin puluhan ribu orang sudah meninggal karena penyakit ini. Ya kan? Maka ketika kita hanya berdiam diri saja, tidak menggunakan ayat yang tepat, tidak menggunakan dalil yang tepat, maka kita susah untuk menghadapinya. Maka coba kita tadabburi ini. Ayat yang lain masih dalam surat yang sama, Al-Anfal. Al-Anfal ayat 60, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Allah mengatakan dalam ayat ini, persiapkanlah kekuatan apa saja yang kamu miliki. Nah, sekarang menghadapi penyakit ini, apa persiapan Anda? Apa persiapan kita? Jangan hanya mengutuk COVID tapi kita nggak melakukan persiapan. Ya, bagaimana mungkin kita akan mengalahkan COVID virus ini kalau kita nggak siapkan tubuh kita, sehatkan tubuh kita. Ya, cari asupan-asupan nutrisi, cari asupan gizi agar tubuh kita nggak lemah. Nggak cukup kita hanya pakai masker, nggak cukup kita hanya pakai obat, nggak cukup kita hanya pakai vaksin. Karena kita berbeda tadi. Saya ingatkan dari ayat yang pertama yang saya sampaikan tadi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'min. Maka kalau kita sebagai orang beriman mempersiapkan persiapan yang sama dengan orang selain kita, maka di mana nilai kita? Ya, ini sebagai contoh saja. Hari ini kita menganggap virus itu sebagai musuh kita. Tapi kita tidak melakukan penguatan diri, penguatan fisik, ya kan? Sebagaimana yang Allah sampaikan di ayat Quran surat Al-Anfal ayat 60 ini. Apa yang sudah Anda persiapkan untuk menghadapi itu? Belum kita bicara kejahatan. Kita mengutuk kejahatan hari ini. Kita mengutuk kezaliman hari ini. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kalian siapkan untuk menghadapi kejahatan yang kalian kutuk? Maka untuk menghadapi penyakit ini, ikhwani fiddin arsadakumullah, tidak cukup hanya ikhtiar dunia bagi seorang mukmin. Dia butuh ikhtiar Islam, ikhtiar secara Islam, atau yang kita sebut ikhtiarlah langit. Gak cukup. Ya kan? Gak cukup. Karena kita adalah kaum mukminin yang Allah muliakan. Hari ini mungkin kita sehat. Belum tentu besok kita sehat. Maka ketika kita mengumumkan perang terhadap penyakit ini, maka ada hal yang harus kita siapkan. Siapkan materi kita. Karena manakala kita sakit misalnya, kita mampu membeli obat. Kita mampu membeli hal-hal yang membuat kita sehat. Membeli asupan-asupan. Kuatkan juga fisik kita. Karena apa? Nanti manakala kita terkena, ya, qadarullah kita kena misalnya, maka fisik kita sudah kuat. Tidak gampang lemah. Ya. Tidak gampang kalah gitu kan. Nah ini yang dimaksudkan, gunakan dalil yang tepat. Ya kan? Jangan keluar-keluar kita hadapi semua skenario global. Kita hadapi semua hal-hal itu, tapi kita lupa menggunakan ayat-ayat pertempuran untuk mempersiapkan diri. Ya kan? Nonsen, ya kan? Ya kan? Karena banyak yang terjadi hari ini. Banyak orang menyepelekan penyakit itu, ya kan? Banyak orang yang nggak mau karena menganggap ini skenario global, tapi dia nggak siapkan dirinya. Sebagaimana kita sangat yakin bahwa orang-orang kafir tidak pernah berhenti untuk memusuhi kita. Pertanyaannya, persiapan apa yang sudah Anda siapkan untuk menghadapi kekuatan mereka?
Ya kan? Kita teriak-teriak misalnya, ya kan, boykot ini, boykot itu, tapi kita nggak siapkan solusinya. Bagaimana? Ya kan? Ini sebagai contoh saja. Gunakan dalil yang tepat. Maka sekarang mari kita bangkit dari keterpurukan kita. Ya, bangkit dari keterpurukan. Karena dengan keterpurukan yang kita alami mengakibatkan kita susah untuk menjalankan agama kita. Itu dia. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan segala kekuatan yang kamu miliki untuk menghadapi mereka. Menghadapi virus ini Anda pakai apa? Hanya lisan? Nggak bisa. Siapkan obat, siapkan herbal, siapkan asupan, siapkan fisik, ya kan? Dan tidak mencukupkan diri dengan itu saja. Tambah dia dengan berdoa kepada Allah. Langitkan doa kita kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah agar kita dijauhi. Minimal kita berdoa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mohon perlindungan kepada Allah dengan kebesaran nama Allah. Kita berlindung dari bahaya yang turun dari langit maupun dari bumi. Pertanyaannya, seberapa banyak Anda berdoa? Seberapa sering Anda meminta perlindungan? Ya kan? Kita paham kejahatan ada di mana-mana. Ya kan? Tapi sekarang usaha kita untuk memenangkan pertempuran itu apa? Ini juga terjadi di lingkungan-lingkungan kita. Ya, ketika marak, ya kan, marak perjudian, marak kemaksiatan, marak pencurian, marak perampokan, persiapannya apa yang kalian siapkan untuk menghadapi mereka? Apa yang kalian siapkan? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kalah dalam pertempuran. Wa min ribatil khail, ya kan? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Paling tidak kalau dalam masa perang kita mampu menyiapkan kuda terbaik kita. Karena dengan melihat kuda, ya kan, kalau zaman dulu kalau kita punya kuda yang keren, kuda sultan kalau bahasa sekarang, kuda yang gagah, kuda yang siap tempur, kuda yang larinya cepat, kuda yang memiliki fisik yang kuat, gentar musuh. Ya kan, gentar musuh. Nah sekarang kita punya apa? Ambulan aja nggak punya, ya kan? Ya kan, ambulan kita belum punya. Lalu bagaimana kita untuk menghadapi seandainya ada di antara keluarga kita yang kena dengan penyakit ini, apa yang kita lakukan? Nggak ada persiapan, tak? Ya kan? Nggak ada persiapan kita. Nah, ini harus cerdas kita berpikir, ya. Cerdas kita berpikir. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kalimat Allah dalam ayat ini. Ya kan? Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Kata Allah, harta apa saja yang kalian telah dermakan untuk mendanai jihad guna membela Islam, niscaya Allah akan memberikan pahala kepada kalian dan kalian tidak akan diperlakukan zalim. Kalau kita kaitkan dengan menghadapi kejahatan, menghadapi skenario global yang kita maksudkan, seberapa banyak kita sudah infakkan? Sudah berapa banyak kita berikan untuk Allah, untuk Islam? Karena sering kita sampaikan, ikhwani fiddin arsadakumullah, nilai manusia itu bukan dengan apa yang dia miliki, tapi nilai manusia itu apa yang dia berikan, apa yang dia korbankan. Ya, itulah kenapa kedudukan para mujahid di dalam Islam menempati posisi puncak. Ya, menempati posisi paling tinggi. Zirwatu sanamil Islam al jihadu fi sabilillah. Kenapa? Kenapa dalam hadisnya Rasulullah katakan puncak amalan tertinggi dalam Islam itu adalah jihad? Kenapa? Karena pengorbanannya paling banyak. Dia korbankan dirinya untuk Islam, dia korbankan nyawanya untuk Islam, dia korbankan waktunya untuk Islam, dia korbankan kebahagiaan di rumahnya untuk Islam. Itu maka nilai mereka tinggi. Lah kita sudah melakukan apa untuk Islam? Sudah mengorbankan apa? Ingat Allah katakan, Allah tidak akan menzalimi kita. Nggak akan. Ya kan? Allah nggak akan menzalimi kita. Wa antum la tuzlamun. Kalian nggak akan dizalimi oleh Allah. Manakala kalian bisa mengorbankan semuanya untuk Islam.
Manakala kita semua berani mengorbankan apa saja untuk Islam, ya Allah nggak akan menzalimi kita. Ini sekedar peringatan buat kita sebagai motivasi diri. Hari ini kita mengaku berjuang fisabilillah, tapi kita tidak pernah mempersiapkan perangkat-perangkat untuk memperjuangkan agama Allah. Bahkan hari ini kita disibukkan dengan pertengkaran dunia kita. Kita rela berpisah dengan teman kita hanya gara-gara kepentingan dunia. Kita rela berpisah dengan saudara-saudara kita hanya gara-gara berbeda pilihan. Ya, berbeda pendapatan, berbeda ini, berbeda itu. Kita rela persaudaraan yang harusnya kita bangun sebagai bentuk awal dari kekuatan Islam, kita korbankan untuk itu. Ya kan? Lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran ini? Karena pertempuran kita dasarnya adalah pertempuran abadi. Sebagaimana yang Allah sampaikan, ya kan? Walan tardau ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pertempuran abadi kaum muslimin ada dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai nanti di akhir zaman, pertempuran terakhir di Malhamah Kubro atau perang Armageddon, ya kan? Sampai batu pun memihak kita. Karena batu juga makhluk Allah. Wahai kaum mukmin, nih di belakangku ada Yahudi, gitu kan. Ya kan? Tapi di antara makhluk-makhluk Allah pasti ada yang menjadi pengkhianat. Pasti ada jadi pengkhianat. Contohnya satu makhluk Allah yang namanya pohon gorkot menyembunyikan Yahudi. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan kita, ya. Terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Maka pastikan bukan kita bagian daripada pengkhianat itu. Ya. Bukan kita. Nah, untuk memotivasi diri, motivasilah diri dengan amal soleh. Ya kan? Nilai kita di situ. Maka Allah terangkan dalam Quran surat Al-Asr itu, ya, yang bolak-balik kita pelajari sampai kita mendapatkan arti penting dari surat-surat Allah, ayat-ayat Allah, ya kan? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam ayat ini kita mengambil arti penting ternyata. Untuk tidak menjadi rugi adalah ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, rajin beramal saleh. Yang ketiga, selalu saling menasihati untuk sabar dalam agenda-agenda perjuangan. Dan juga selalu sabar di dalam melaksanakan kebenaran. Itu dia, ya kan? Itu dia. Maka senada dengan hadis yang disampaikan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana agar kita mendapatkan surga atau masuk surga dengan sejahtera, masuk surga dengan mulia. Ya. An Abdullah bin Salam anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas absus salam wa atimut ta'am wa sillul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Dari Abdullah bin Salam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Rasul. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, tebarkan kedamaian. Tebarkan kedamaian. Ya, kita ini harusnya menebarkan kedamaian, bukan menebarkan kebencian. Ingat, manakala kondisi damai, rumah tangga damai, maka nggak akan ada pertengkaran. Ya kan? Coba Anda bayangkan kalau kondisi dunia ini damai. Ya kan? Masya Allah, enak kita beribadah, enak kita beritikaf, enak kita ngaji. Tapi bayangkan kalau kondisi tidak lagi damai. Lihat Suriah, lihat Palestina, ya, lihat Rohingya, lihat Uighur. Manakala tidak damai, maka susah kita untuk beribadah, susah kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, susah. Nah, inilah yang harusnya dalam kerangka berpikir kita muncul jihadu fisabilillah. Kenapa jihad itu muncul? Karena ada ketidakdamaian yang muncul. Ya, manakala kaum kafir, ya, orang-orang kafir tidak memunculkan kedamaian,
maka yang muncul harus ada jihad untuk mendamaikan semua itu. Itu dia. Sama dengan nahi mungkar, ya kan? Sama dengan nahi mungkar. Kenapa nahi mungkar itu muncul? Karena ada ketidakberesan yang terjadi, maka harus muncul nahi mungkar untuk mendamaikan semuanya. Itulah Islam. Jadi jihad itu untuk mendamaikan semuanya. Anda bayangkan kalau nggak ada jihad, orang kafir semena-mena menciptakan kerusuhan, orang kafir semena-mena membuat kejahatan, terus nggak ada tandingannya, gimana tatanan dunia bisa damai? Maka jihad muncul sebagai tandingan-tandingan kejahatan itu untuk menciptakan kedamaian. Absus salam. Ciptakan kedamaian. Bayangkan, ya, kalau di sekitar kita, keluarga kita damai, maka damai semua, asik semuanya. Nah, kenapa ketidakenakan muncul hari ini? Karena nggak ada kedamaian. Anda nggak ciptakan kedamaian. Yang Anda ciptakan adalah keretakan. Yang Anda ciptakan adalah perbedaan-perbedaan. Yang Anda ciptakan adalah persaingan-persaingan yang tidak sehat. Perselisihan-perselisihan yang muncul nggak damai. Ya, dia tenang gubuk. Nah, gitu bahasanya. Absus salam, tebarkan kedamaian. Itulah kenapa dalam pengertian lugawinya absus salam diartikan saling memberi ucapan salam. Kenapa? Karena ucapan salam adalah ucapan doa keselamatan. Cuma kadang-kadang kita mungkin nggak memahami artinya, atau makna yang terkandung dalam kalimat salam itu nggak merasuk ke dalam sanubari kita, sehingga yang ada di hati kita adalah ketidakbahagiaan aja. Ketemu sama temennya nggak bahagia, ketemu sama saudaranya nggak bahagia, itu dia. Padahal indahnya kalimat salam itu, Anda bayangkan, Assalamualaikum. Ya, coba kalau kita memahami saling memaknai makna, ya. Kita bertemu dengan teman kita berdoa, kita artikan saja doanya gitu ya. Wahai saudaraku, sambil kita berjabat tangan, semoga keselamatan untuk engkau wahai saudaraku. Ya, semoga keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Senang enggak kita? Senang. Dan kita akan rela ridho untuk membalas doa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu juga keselamatan wahai saudaraku. Untukmu juga rahmat Allah. Untukmu juga berkah Allah. Masya Allah, indah. Tapi kadang-kadang kita tidak masuk. Ngerti kita artinya, tapi kita tidak memahaminya. Ya, sering kita singkat Assalamualaikum, itu doa. Ya kan? Coba, Masya Allah. Ini cinta kedamaian. Ya kan? Maka ciptakan kedamaian itu. Di mana saja kita berada, kata Umar bin Khattab, di mana saja kamu berada, di situ kamu bertanggung jawab atas keislaman tempat tersebut. Ya, kamu bertanggung jawab. Ya, kalau peribahasa Indonesianya apa? Di mana kamu berdiri, di situ langit kamu junjung. Nah, itu dia. Ya, maknanya hampir sama. Wa'at'imut ta'am, ya kan? Saling memberi makan, ya kan? Saling memberi makan. Sisi kelaparan sadik ya makan. Kenapa? Karena dengan kita memberi orang yang kelaparan makan, hatinya menjadi tenang. Ya, akan menimbulkan kecintaan, akan menimbulkan rasa bahagia. Ya, jangan biarkan orang lapar. Ya. Kedosaan bagi kita ketika membiarkan orang-orang di sekeliling kita kelaparan. Bahkan dalam keterangan yang lain, 4 golongan yang dirindukan surga termasuk itu. Ya, ada 4 golongan yang dirindukan surga. Ya, yang pertama apa? Ta'alilul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya untuk tidak menyakiti saudaranya. Itu hafizul lisan. Yang ketiga, muti'imul ji'an, orang yang selalu memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Yang keempat, syamur Ramadan, orang yang selalu berpuasa. Masuk dia di sini. Ternyata orang yang bisa masuk surga Allah dengan sejahtera, dengan bahagia, salah satunya itu, ya, senang memberi makan. Karena pahalanya, Masya Allah, pahala memberi makan. Apalagi Anda beri makan kepada para pejuang-pejuang fisabilillah, Masya Allah, selama mereka berjuang, mereka hidup dengan apa yang Anda berikan, maka selama mereka berjuang kita mendapatkan pahala mereka. Masya Allah. Jadi cerdas, ya, cerdas kita mencari pahala, ya, cerdas.
Ada penghafal Al-Quran, kasih makan. Masya Allah. Karena ketika mereka hidup dengan apa yang kita berikan, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Ya, cari masjid-masjid yang akan membangun, ya, sumbang di sana, ya kan, masukkan harta kita di sana. Bayangkan selama masjid itu berdiri dan di sana orang sholat dan orang mengaji, bayangkan pahalanya. Tinggal kita doang sebenarnya. Ya, kita yang menentukan nasib kita, bukan orang lain. Jadi jangan pernah salahkan orang lain dengan kegagalan-kegagalan hidup kita. Ya, nah itu dia. Kadang-kadang banyak para ulama memberikan kita permisalan-permisalan, cuma kita yang nggak ngerti, ya kan? Kita yang nggak ngerti karena kita jarang memiliki literasi itu, ya kan? Sama pernah ditanyakan, ya, seorang guru bertanya kepada muridnya, apa pengertian mandul? Ya, apa pengertian mandul? Maka jawaban yang biasa, ya, diberikan oleh muridnya, orang mandul itu adalah orang yang tidak memiliki anak. Ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Orang mandul itu apa? Orang mandul itu apabila dia memiliki anak yang banyak, tapi anaknya nggak bisa memasukkan dia ke surga. Itu mandul. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kerangka berpikir kita harus perbaiki. Artinya apa? Kita adalah, ketika amal kita tidak bisa memasukkan kita ke surga, kita mandul pahala. Ketika kegiatan harian kita tidak bisa memasukkan kita ke surga, maka kita mandul pahala. Itu dia. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Wasilul arham yang ketiga. Memperbaiki hubungan persaudaraan. Menjalin hubungan persaudaraan. Menjalin hubungan kekerabatan, ya, menjalin persatuan, ya, pakai alasan keimanan, pakai alasan perjuangan. Ya, datanglah kepada perjuangan ini, datanglah kepada Islam, maka kita akan bersaudara, ya kan? Ini dia, ya kan? Kita kadang-kadang lupa, tak. Mendik pada milih tak. Kalau kita tidak sama mau kita, kita milih bersama ton, kita milih bersaudara. Ketika beda pilihan saja yang paling jelas, kita milih, ya kan? Maka satu yang bisa mempersaudarakan kita adalah keimanan dan keislaman. Karena itulah yang akan membuat kita bersaudara. Coba periksa Qur'annya, Romi buka Quran surat Anfal. Bagaimana Allah mengingatkan kita bahwa bukan kita yang bisa mendamaikan kaum muslimin itu. Coba 63, ayat 63, Romi coba baca. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah lah yang menyatukan hati orang-orang mukmin. Wahai Muhammad, sekiranya kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati kaum mukmin, niscaya kamu tidak akan dapat melakukannya. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuh. Allah yang mampu menyatukan hati kaum mukmin. Maksudnya apa? Ya, bagaimana cara Allah, bagaimana teknisnya, bagaimana strateginya? Lihat ayat yang lain. In tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Lalu bagaimana cara kita bersatu? Tolong agama Allah. Maka Allah akan satukan kita di dalam usaha-usaha. Manakala kita menolong agama Allah, Allah akan satukan kita. Ya kan? Cari amalan-amalan yang nanti Allah akan menyatukan kita dengan amalan-amalan itu. Ini kan? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan, sesungguhnya ruh, ya, ruh kita ini akan berkumpul dengan ruh-ruh yang sejenis. Ya kan? Orang-orang yang suka bersedekah pasti dia akan bertemu dengan orang yang senang bersedekah. Ya kan? Orang-orang yang suka berjuang, ya,
pasti akan berkumpul dengan orang-orang yang berjuang. Itu dia, seterusnya seperti itu. Karena Allah yang akan menyatukan hati kita. Dan para pengkhianat pun akan selalu berkumpul dengan sesama pengkhianatnya. Gitu. Gak peduli siapapun. Maka itulah yang kita sampaikan. Wasilul arham. Dan poin yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Ya kan? Salat tahajud. Salat malam, dikala orang-orang lain tidur, kita bangun di situ memohon kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya kan? Mohon rezeki, mohon keselamatan. Itu. Kenapa? Logika sederhananya, kenapa kok malam hari tahajud? Karena jarang saingan kita. Ya kan? Jarang orang bangun, maka kita enak meminta kepada Allah. Bukankah dalam keterangan yang lain, Allah juga turun ke dalam langit yang paling bawah. Ya kan? Pada masa-masa sebelum sahur. Karena banyak yang mengartikan sholat di waktu yang terbaik adalah sepertiga malam. Jangan sebut jamnya, karena di antara negara yang satu dengan lain berbeda, ya kan? Dengan jam segitu berbeda. Maka yang keterangan yang paling bagus adalah mendekati waktu sahur. Itu waktu yang terbaik. Ikhwanifidin rahimakumullah. Maka hari ini kita ingin menyimpulkan apa yang kita lakukan saat ini. Bangkit dari keterpurukan. Jangan terus-terusan kita terpuruk. Coba bayangkan ketika Islam tidak memiliki persatuan dan kesatuan dalam satu barisan, kita di pojok-pojokkan. Indonesia contohnya, seolah-olah kaum muslimin ini adalah biang dari segala penyakit, ya, biang dari segala macam-macam. Maka yang muncul adalah penindasan-penindasan yang ada di kalangan kaum muslimin. Ada apa ini? Karena tadi kita belum memiliki kemuliaan, ya kan? Maka marilah kita berjuang. Apalagi di akhir zaman ini banyak digambarkan banyak hal-hal yang membuat kita direndahkan, ya kan, oleh orang-orang lainnya. Teringat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman umat Islam akan dimangsa, akan digerogoti seperti sebuah makanan dalam piring, akan digerogoti. Karena apa? Santapan enak, ya kan. Hari ini seperti itu. Jualan Islam sangat menguntungkan, ya kan? Sangat menguntungkan jualan Islam, ya. Teroris, ya kan? Kemudian apalah semuanya itu, ya. Masjid, semua. Oh, Masya Allah. Jualan yang luar biasa. Santapan enak kita hari ini. Karena apa? Nggak kuat. Kita kadang-kadang salah dalil, ya. Kita kadang-kadang keliru. Ketika mau berjuang menghadapi kejahatan, kita pakai, ya kan, dalil yang sabar, menunggu, ya kan. Coba pakai dalil untuk berjuang, ya kan. Nah, gitu aja. Kadang-kadang kebalik. Di saat mau perang, ya, kita gunakan dalil-dalil ruhama ubainahum, kebalik, ya kan. Padahal dalilnya adalah asidda'u alal kufar, ya kan. Tapi kita pakai ruhama bainahum, kebalik. Orang Islam kita perangi, orang kafir kita sayangin. Nah, ini yang menjadi masalah, ya kan. Maka motivasi yang terbaik adalah motivasi perjuangan. Karena nilai seseorang itu tergantung dari apa yang bisa dia berikan untuk Islam ini, ya. Apa yang bisa dia berikan, ya, bukan apa yang kita miliki. Titel banyak, ya kan. Sekolah kita sana sini, tapi kita tidak memberikan untuk Islam, maka nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya nilai kita di pengorbanan kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan malam hari ini dan menggugah kita bahwa ternyata ada yang harus kita beratkan. Apa yang kita beratkan? Perjuangan, ya kan? Apa yang kita beratkan? Menjayakan Islam. Karena dalam Islam berisi tentang kelengkapan-kelengkapan semua itu. Ingat, kita lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Kita punya pedoman Al-Quran. Ketika orang lain hanya dunia saja, tapi orang beriman berbeda. Orang beriman memiliki Al-Quran, orang beriman memiliki hadis, ya kan? Maka itu yang membuat kita mulia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.